Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imadi Suparto Utama, salah satu fasilitator dari mata kuliah Statistika dan Rancangan Percobaan. Saya sendiri dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Pertama mari kita pahami tentang beberapa pengertian umum. Yang pertama tentang metode penelitian. Yang dimaksud dengan metode penelitian itu adalah satu prosedur yang ditempuh atau dikembangkan di dalam melaksanakan satu penelitian untuk menjawab hipotesis. Nah, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Itu adalah pernyataan atau jawaban sementara tentang kebenaran atau ketidakbenaran dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul berdasarkan ulasan data, informasi, dan fakta yang ada. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan rancangan percobaan? Rancangan percobaan itu adalah satu pengaturan yang dikembangkan di dalam mengendalikan percobaan untuk mendapatkan data informasi yang sahih, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, analisis keragaman data ketika kita mendapatkan data, yang dimaksud dengan analisis keragaman data ya adalah proses matematis statistika terhadap keragaman data satu dependent variabel penelitian atau percobaan untuk mengetahui keberartian atau signifikansi dari independent variabel dan digunakan untuk menjawab hipotesis. Adik-adik sekalian, saya ingin memberikan penjelasan tentang peta konsep penelitian ilmiah. Nah, sering kita di dalam masyarakat kita mendapatkan fenomena-fenomena tertentu yang menjadi masalah umum. Nah, kemudian kita mencoba mencari akar-akar masalahnya, kita kupas fakta, data, dan informasi yang nantinya akan menjadi latar belakang dari percobaan atau penelitian kita. Nah, setelah pengupasan data, fakta, informasi ini, kita rumuskan masalahnya. Nah, yang akan menjadi research question atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, ini penting sekali. Research question ini tentunya berakar dari pengupasan data, fakta, dan informasi. Nah, setelah kita mendapatkan research question ini, kita buatkan hipotesis sebagai jawaban sementara dari research question tadi yang akan kita uji nantinya melalui metode penelitian yang tepat untuk bisa digunakan melihat hipotesis ini benar atau tidak. Nah, untuk itu metode penelitian dan rancangannya itu menjadi penting sekali. Kita uraikan atau jelaskan metode penelitiannya seperti apa, ya, terkait dengan waktu, kondisi, bahan dan alat, prosedur pelaksanaan, dan rancangan teknis percobaannya seperti apa. Nah, setelah kita melaksanakan percobaan, kita akan mendapatkan data yang kita analisis keragamannya. Nah, keragamannya inilah, dan dengan analisis ini kita akan mendapatkan tingkat keberartian dari jawaban-jawaban sementara, apakah sangat berarti atau tidak berarti. Nah, disinilah kita akan mendapatkan jawaban kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis ini. Nah, tentunya di dalam analisis data mendapatkan kebenaran ketidakbenaran hipotesis ini, kita melakukan diskusi dengan literatur yang ada untuk memvalidasi pernyataan kebenaran atau ketidakbenaran ini. Nah, setelah itu baru kita rumuskan kesimpulan dari eksperimen sebagai jawaban dari hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan atau research question yang sudah kita tentukan tadi. Elemen-elemen penting di dalam rancangan percobaan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, variabel percobaan. Variabel percobaan itu terdiri dari variabel bebas, dependent variable, variabel terikat atau independent variable, variabel intervensi atau interventing variables, variabel terkendali atau control variable, variabel tersembunyi atau hidden variable. Elemen penting yang lainnya yang perlu diketahui yaitu adanya ulangan, unit percobaan, randomisasi atau pengacakan, kemudian ada unit pengamatan. Yang pertama tentang variabel percobaan. Tadi disebutkan variabel yang pertama yang penting adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas ini sering disebut sebagai perlakuan percobaan
karena variabel bebas inilah yang nantinya akan menyebabkan perubahan-perubahan yang kita inginkan pada variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah penerima perubahan. Nah, disinilah akan terkumpul data-data penelitian dengan keragamannya yang disebut di dalam penelitian itu parameter percobaan. Nah, untuk melakukan penelitian variabel bebas ini tentunya kita variasikan untuk kita ketahui pengaruhnya sesuai dengan hipotesis yang kita sudah rumuskan. Seperti contohnya di sini ada variasi variabel bebas yaitu T1, T2, dan T3. Nah, variabel lainnya yang perlu kita ketahui adalah adanya variabel-variabel yang kemungkinan berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, ini kita tidak inginkan, karena yang kita inginkan yang berpengaruh terhadap variabel terikat ini hanyalah variabel bebas. Nah, variabel-variabel ini kita kendalikan atau disebut dengan variabel terkendali. Nah, ini kita buat konstan. Jangan sampai dia berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, variabel yang lainnya lagi yang kecil-kecil ya, yaitu sering disebut dengan variabel tersembunyi. Ini sulit untuk diketahui sehingga dia disebut sebagai unmeasurable variable. Ini berpengaruh terhadap penelitian. Tapi umumnya variabel-variabel ini pengaruhnya kecil. Nah, ini kita bisa lihat pengaruh dari variabel tersembunyi ini ketika kita melakukan analisis keragaman data. Apakah error dari penelitian kita ini tinggi? Kalau tinggi, kemungkinan variabel tersembunyi ini yang berpengaruh. Nah, variabel tersembunyi ini kita teliti lagi. Kira-kira apa yang berpengaruh variabel tertentu mungkin ya. Nah, ini kita bisa, kalau kita ketahui, kita bisa angkat dia menjadi variabel terkendali. Kita kendalikan, kita buat konstan. Nah, variabel yang lainnya lagi adalah variabel intervensi. Variabel intervensi ini adalah variabel yang menjembatani variabel bebas menuju pada variabel terikat. Nah, ini proses aktual ya yang terjadi ketika variabel bebas ini diberikan. Ini ada proses menuju variabel terikat. Jadi dia sebagai penjembatan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah,